Ya. Selamat siang Pak Kamos. Sebelum Yes, mem- selamat siang. Sebelum memulai wawancara hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albert Pangestuhandoyo. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa. Mungkin Pak Kamos bisa memperkenalkan diri. Oke, ya. Saya eh, Amos Reno Ardi, dulu mantan gurunya Albert. Ya, eh, saat ini saya adalah seorang penginjil atau hamba Tuhan yang melayani di sekitaran suku Banyumasan ya, Karisebiran Banyumasan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan Albert lanjut. Untuk wawancara hari ini akan membahas mengenai LGBT, dan saya akan bertanya sedikit mengenai LGBT. Seperti yang kita ketahui, kalau LGBT kan sebuah orientasi. Kalau menurut Pak Amos, bagaimana pandangan Pak Amos mengenai LGBT? Hmm, LGBT ya. Ya, Uh, Albert, ini satu topik yang akhir-akhir ini itu semakin hangat ya. Artinya semakin terlihat, semakin artinya kalau dulu gitu ya, semasa saya dulu waktu SMP, SMA begitu itu tidak kelihatan. Tapi tahun demi tahun sampai sekarang itu satu hal pergumulan yang real, kasus-kasus yang real dan bahkan menimpa. Terkadang kita menimpa orang-orang terdekat kita, gitu. Ya ini bukan satu hal yang baru, ya. Bukan satu hal yang baru, tapi satu hal yang dekat dengan kita semua, ya. lalu menurut Pak Amos, bagaimana pendapat atau penyebab seseorang menjadi LGBT? Kalau dilihat dari sudut pandang agama atau teologinya. Ya kalau kita memperhatikan, maksud mempelajari topik ini dengan baik ya, dari berbagai sudut pandangnya, dari psikologi, dari berbagai sudut itu, kita akan mendapati ada beberapa penyebab. Tapi kalau Albert tadi tanyakan adalah secara teologis itu bagaimana sih begitu ya? Yeah. Maka kita akan berangkat atau kembali kepada satu kesimpulan, yaitu masalah dosa. Ya, misalkan saya singgung dulu deh, apa maksudnya penyebab yang lain ya, misalkan keluarga yang nggak ideal, ya, kemudian mungkin seseorang itu pernah mengalami pelecehan seksual, kemudian ada juga yang ini yang paling parah adalah ketika orang itu punya rasa penasaran, lalu dia mencoba dan dia kemudian melakukannya dan menjadi kebiasaan. Nah itu semua akan mengerucut pada satu masalah, itu masalah dosa. Kalau Albert yang masih ingat ajaran saya dulu, pelajaran kita dulu ya, masalah dosa itu sangat-sangat masif ya. Artinya ketika dulu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka itu sangat komprehensif ya, sangat mendalam dan sangat masif sekali kerusakannya. Artinya bukan hanya secara rohani ya, waktu itu Adam dan Hawa menjadi takut, kemudian dalam tanda kutip terpisah relasinya dengan Tuhan secara spiritual, tapi tubuh pun begitu ya, itu terkena dampaknya. Nah ini bisa kita bandingkan, misalkan kenapa sih orang ada manusia yang cacat, kenapa sih manusia mengalami sakit. Nah itu ada campur tangan dalam tanda kutip dosa. Nah termasuk juga kita melihat LGBT ini juga salah satu dampak ya, kerusakan yang diakibatkan oleh dosa itu. Jadi bukan hanya istilahnya orang yang berdosa bukan hanya bisa mencuri, bisa membunuh, bisa iri hati, bisa marah, tapi juga bisa punya orientasi seksual yang menyimpang dari yang seharusnya. Itu sih pandangannya ya, secara teologis. Baik, kalau LGBT apakah diperbolehkan dalam agama? Soalnya kan kalau LGBT, kalau di luar negeri kan banyak yang udah diperbolehkan secara agama. Itu bagaimana itu, Pak? Ya,
ini secara konsisten sebenarnya kalau ditanya secara teologis atau secara di dalam Alkitab itu boleh diperbolehkan apa enggak gitu ya. Sekali lagi ini bukan satu hal yang baru. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama ya, kejadian 19 itu sudah membahas tentang bagaimana waktu itu orang-orang Sodom dan Gomora ya. Di kejadian 19 itu Tuhan hukum, Tuhan tunggang membalikannya dengan api dan belerang itu. Salah satu dosa yang menyebabkan Tuhan hukum mereka itu adalah dosa homoseksual begitu ya. Dan itu adalah pertama kali kita melihat catatan dalam Alkitab yang merujuk kepada hal itu. Kalau kita gali lagi ya, ada contoh lagi kasus misalkan dalam Hakim-Hakim 19, kemudian yang paling jelas gitu ya, itu dicatat dalam Imamat. Saya coba bacakan ya sebentar ya. Ya, Pak. Di perjanjian lama, di dalam Imamat 18 itu, ini bagian perjanjian lama yang paling jelas yang melarang begitu ya praktek seksual. Imamat 18 ayatnya ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Lalu diulang lagi dalam tanda kutip ya, dalam konteks yang sama ketika waktu itu Tuhan sedang membahas tentang bagaimana umatnya itu harus hidup kudus. Kemudian di pasalnya yang ke-20 ya, 20 ayat yang ke-13, bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, ini dari perjanjian lama. Ya, di dalam perjanjian baru juga sangat konsisten ya. Saya akan berikan satu bagian yang membahas tentang ini ya. Misalkan di dalam 1 Timotius 1. Ayatnya yang ke-10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, ya, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sesat, begitu ya. Ini di bagian ini, Paulus juga menyinggung ya tentang hal yang serupa, artinya tentang secara khusus lebih kepada homoseksual sebenarnya, begitu. Dan artinya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab konsisten, ya, konsisten mengatakan bahwa LGBT bukan satu hal yang dikehendaki Tuhan. Itu melenceng dan itu dosa di hadapan Tuhan. Ya. Seperti itu, Albert. Ya, baik Pak. Selalu untuk bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan terhadap kaum LGBT? Apakah kita harus menjauhi kaum LGBT atau seperti apa? Sikap kita yang harus kita lakukan. Oh, iya. Begini, Albert. Memang kadang ini di Indonesia ya, kita berbicara dalam konteks Indonesia. LGBT ini satu hal yang masih dianggap sangat-sangat tabu begitu ya. Artinya kadang orang itu langsung anti, ya, anti gay, anti lesbian, anti LGBT begitu ya. Kalau ada bencong atau baca apa gitu, itu langsung apa sih begitu kan ya, jauh-jauh lah begitu kan ya, seperti itu. Pertama gini, Albert, kita harus punya pikiran bahwa mereka kaum LGBT ini adalah gambar Allah. Saya, Albert, adalah gambar Allah. Mereka juga adalah gambar Allah. Begitu. Mungkin kita pandang mereka karena kenapa kita anti? Karena kita anggap mereka adalah orang ini dosa nih begitu ya. Masa suka sama laki gitu kan ya? Masih sih fisiknya cowok malah jadi cewek begitu kan ya? Dosa tuh. Nah, kita mungkin nggak punya dosa itu. Tapi kita punya dosa yang lain loh. Ya, seperti itu. Artinya pada intinya kita sebagai orang Kristen begitu ya, perlu menyikapi hal ini dengan bijak. Artinya kita tidak bisa menghakimi mereka karena dosa mereka. Kita tidak menghakimi mereka gitu ya. Mereka juga
orang-orang, ya intinya mereka adalah gambar Allah sama seperti saya begitu. Nah, kesimpulannya begini, kita tidak boleh menjauhi, tidak boleh anti gitu ya. Menjauhi boleh, tapi dalam arti misalnya kalau Albert ketemu jalan ya, ketemu sama ini ya, bencong atau banci terus mau ngejar kamu lah, kamu harus menjauhi ya, lari gitu ya, seperti itu. Tapi dalam konteks apa ya, lebih dalam gitu ya, Albert boleh benci terhadap dosanya, tapi nggak boleh benci dengan orangnya, begitu. Beda ya, harus membedakan hal ini. Kita boleh benci ya terhadap dosanya, perilakunya, tapi kita tidak boleh benci dengan orangnya. Itu Albert. Lalu untuk cara agar kita tidak terjerumus ke dalam LGBT, kalau menurut agama, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ini sebenarnya bukan mengenai upaya ya supaya kita tidak akan terjerumus ke sendiri, bahwa setiap kita punya potensi. Ya, kita punya potensi untuk jatuh ke sana. Ya, meskipun nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Karena kita sama-sama orang berdosa, gitu ya. Semua manusia berdosa, artinya semua manusia punya potensi jatuh ke arah sana. Nah, untuk berbicara tentang pencegahan, itu lebih ke bukan hanya usaha pribadi. Gereja berperan, ya, bagaimana memberikan pendidikan seksual, ya, bagaimana mendidik kerohanian jemaat, ya. Kemudian lebih-lebih adalah keluarga, karena tadi saya katakan faktor keluarga itu sangat mempengaruhi absennya seorang ayah, ya. Misalkan anak itu dari kecil cuma sama ibunya, atau ayahnya ada tapi ayahnya pasif, begitu. Itu bisa mendukung seseorang jadi misalkan ini lebih ke homoseksual seperti itu. Jadi pertama gereja berperan, kemudian keluarga harus berperan secara ideal, artinya bisa berfungsi secara ideal ya. Ibu, maksudnya seorang istri, seorang ibu, seorang ayah, seorang suami bisa berfungsi dengan baik, maka kemungkinan besar, artinya ketika itu terjadi dengan baik begitu ya, proses dalam keluarga itu, pendidikan ya, itu akan membawa karakter anak atau membawa anak juga pada kehidupan yang normal begitu. Nah, sekarang kalau upaya pribadi, ini bukan hanya sekadar tadi ya, kalau dideketin banci gitu atau apa gitu ya, kita lari, bukan hanya sekadar itu. Tapi begini, kita harus punya konsep dan meyakini bahwa Tuhan ciptakan kita itu dengan jelas. Tuhan ciptakan Albert sebagai laki-laki, dan Albert punya organ vital, organ seks laki-laki gitu ya. Orientasinya juga sebagai laki-laki, harus suka dengan perempuan begitu ya. Dan Tuhan ciptakan itu. Ketertarikan Albert kepada cewek, ketertarikan saya terhadap seorang perempuan itu pemberian Tuhan. Dan kita harus paham, harus ngerti itulah kehendak, dan itulah yang Tuhan ciptakan dalam diri saya, dalam diri kita begitu. Nah, begitu juga dengan cewek gitu ya. Tuhan ciptakan dia sebagai perempuan, ciri-ciri fisiknya, kecenderungannya suka dengan cowok, itu adalah ciptaan Tuhan. Rencana awalnya seperti itu. Dan kemudian Tuhan ciptakan lembaga pernikahan. Itu yang harus terjadi, lembaga pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ingat ya, Kejadian 2:24, ciptakan lembaga pernikahan di sana. Seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, begitu. Itu rancangan Tuhan, dan itu yang harus kita yakini. Kalau kita pada satu saat gitu ya, karena faktor keluarga, karena pengalaman, karena dilecehkan dan sebagainya, kok kita misalkan kok aku suka ya, ada pemikiran suka dengan cowok atau suka dengan cewek begitu ya, kita hati-hati tuh. Artinya begini, setiap kita Albert itu ini seperti yang diajarkan oleh Alkitab gitu ya, kita itu punya godaan-godaan yang berbeda. Artinya sama saja seperti ini Albert. Albert mau ujian, lalu persiapannya pepet.
Albert punya pilihan nih, mau tetap ujian dengan keterbatasan persiapan tapi jujur, atau buat contekan, seperti itu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan godaan untuk itu, ya, untuk jatuh ke dalam LGBT, ya. Awalnya mulai penasaran, cari-cari tahu, kemudian mungkin cari apps-nya, begitu aplikasinya, seperti itu ya. Lalu cari kenalan-kenalan atau apapun begitu ya. Ada godaan-godaan seperti itu misalkan. Tapi kembali seperti ini, kita bilang seperti ini. Kalau kita ada godaan nih, tapi kita nggak melakukan, menurut Albert, misalkan ya saya ya, saya kepengen atau ada rasa tertarik dengan homoseksual gitu. Tapi ini baru kepengen. Saya nggak cari aplikasi, saya nggak cari pacar dalam tanda kutip, saya nggak melakukannya. Saya pantas nggak disebut sebagai kaum homo? Enggak. Iya, betul. Enggak. Artinya begini, ketika dosa itu atau keinginan itu atau godaan itu belum dilakukan, maka kita belum jatuh ke dalam dosa. Begitu, Albert. Yeah. Jadi yang terutama adalah nafsu seks itu Tuhan yang berikan sama kita. Rasa tertarik itu Tuhan yang berikan kepada kita. Tapi pengendalian diri ada dalam diri kita. Kalau kita ada keinginan dan kita tidak penuhi keinginan itu, kita belum jatuh ke sana. Itu yang harus kita lakukan, Albert, secara pribadi ya. Kalaupun ada keinginan, kalaupun ada apa, bukan hanya sama yang melenceng seperti LGBT ya. Dalam hal secara normal pun ya, laki-laki heteroseksual ya, punya keinginan dengan melakukan sesuatu ya dengan lawan jenis belum bukan dalam lembaga pernikahan, itu pun juga satu hal yang salah ya, dosa gitu ya, percabulan. Jadi kalau selama kita belum masih bisa mengendalikan diri, ya itulah yang harus kita lakukan. Nah, itu Albert. Baik. Mungkin cukup penjelasannya, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dan waktu yang telah diberikan. Dan kalau jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih, Pak.